Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya mungkin kami cek sound dulu dari Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu hadirin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Anak-anak lapar? Lapar, ya. Udah mau buka ya? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin kami di sini selaku moderator dalam acara Tabligh Akbar hari ini. Mohon izin juga kami akan menjelaskan bahwa dialog Ramadan hari ini terbagi menjadi 3 termin ya Bapak Ibu. Ya, termin pertama adalah termin penyampaian materi, adapun yang kedua adalah termin sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti ada closing statement dari Ustadz kita. Bapak Ibu hadirin yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Di tengah kita bersama telah hadir pemateri yang luar biasa. Ada yang sudah pernah bertemu Ustadz Afrizal sebelumnya? Ada yang sudah bertemu anak-anak, khususnya anak-anak udah pernah ketemu Ustadznya belum? Belum. Nah, luar biasa kan hari ini Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ustadz kita yang luar biasa. Sebelumnya mungkin kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai dosen UIN Sunan Kalijaga dan juga sebagai anggota Majelis Bidang Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau masih menyempatkan diri untuk membersamai agenda Tabligh Akbar kita. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, Tabligh Akbar hari ini kita mengangkat tema Ramadan penuh berkah membentuk akhlakul karimah. Luar biasa. Tanpa panjang kata, Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Afrizal Eka Putra LCMAG, Fatafadhol masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Syukur alhamdulillah Allah masih mempercayai kita membersamai bulan yang penuh barokah ini. Di tengah banyak saudara-saudara kita sudah dipanggil Allah sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Ibu besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita 2 warisan Baitul Quran dan As-Sunnah. Kita bahas apa ya? Ramadan penuh berkah membentuk akhlakul karimah. Kita bahas akhlak. Akhlak ini adalah sebuah sifat dalam diri manusia. Ketika dia berbuat sesuatu, kita tanpa berpikir, itu akhlak. Jadi akhlaklah sebuah sifat yang keluar dari diri manusia tanpa berpikir, tanpa tadabbur. Gitu ya. Kadang Sunda ya. Saya Jawa Tulen. Oh ya, maaf. Biasa manggil teh. Enggak apa-apa dipanggil teh ya. Misalnya kita bekerja atau ngajar di SMP naik motor, di depan kita kecelakaan, lalu kita mikir gitu loh, tolong nggak ya, toke. Lalu kita tolong, apakah itu akhlak? Bukan ya?
Masih mikir Ustaz? Hah? Masih berpikir? Masih sempat pikir ya. Kita tolong itu belum tentu akhlak. Akhlak itu adalah perbuatan yang lahir dari dalam diri tanpa pertimbangan. Kalau kita masih mempertimbangkan, tolong nggak ya, nah, itu masih mempertimbangkan. Ya, ini namanya akhlak. Dan akhlak ini terbagi kepada objek. Akhlak itu melihat objek. Walaupun kewajiban tidak melihat objek ya. Misalnya kemarin kasus Rafael memberikan kita masukan ilmu bahwa zakat berbeda dengan pajak, benar ya? Kalau zakat itu usmin amwalihim shadaqah, ambillah dari harta orang kaya itu sedekah, berikan orang miskin. Kalau pajak kan sebaliknya ya, ambil dari orang miskin, kasih orang kaya buat beli Rubicon. Berat ya. Nah, apakah kewajiban itu melihat objek? Tidak. Para istri ya, misalnya ada bunda-bunda kita dari ini santri semua Pak ya. Orang tua juga. Nah, ada santri-santri dari wali santri ya, wali santri saya. Wali santri perempuan wajib hormat sama suami. Ya hormat saja, nggak usah pakai syarat. Tapi suami saya kan nggak sholat Pak, nggak penting, bukan urusan ente itu. Suami saya keras kepala Pak, malah bagus, naik motor nggak boleh pakai helm. Di kepalanya keras. Suami wajib memberi nafkah pada istri, tapi istri saya kerja loh Pak, nggak urusan. Istri saya juga punya pemasukan Pak, dan juga istri saya nggak urusan. Kewajiban kita adalah memberi nafkah sesuai kemampuan kita. Itu dalam rangka melihat, tidak melihat objek ya. Begitu juga akhlak. Nah sekarang kita bagi, itu definisi akhlak tadi ya menurut Imam Ghazali dan Ibnu Maskaweh, dua tokoh yang berbicara akhlak dalam kitabnya. Sekarang akhlak kepada Allah. Apa kira-kira akhlak kepada Allah teh? Akhlak kepada Allah adalah kita bersikap kepada Allah tanpa mempertimbangkan, tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu akhlak. Tidak nilai semua akhlak ketika kita berpikir. Contoh, ada atlet kemarin di Jakarta ya, dalam acara olahraga untuk pra olimpiade. Namanya pegulat dari Aceh, perempuan pakai jilbab. Namanya siapa namanya ya? Usrul Fatimah, kira-kira namanya Usrul Fatimah. Begitu dia mau main, panitia bilang begini, Mbak, maaf ini olahraga body contact, jadi nggak boleh pakai jilbab. Nah, ini nggak boleh pakai jilbab. Apa respon daripada Husnul? Langsung dia jawab, ya udah deh Mas, saya nggak usah main aja kalau harus copot jilbab. Akhlak kayak itu. Akhlak itu ditulis oleh Allah sebagai akhlak itu. Karena dia melakukan biduni tadaburi wa tafakuri, tanpa berpikir. Kalau dia minta waktu 2 hari, walaupun dia ngapain juga ya, Mas kasih waktu 2 hari berpikir ya, dia berpikir. Kalau main nggak, walaupun dia ambil kesimpulan, saya nggak usah main deh, itu belum termasuk akhlak. Tapi ketika spontan dia jawab, akhlak kepada Allah, ya udah deh Mas, saya nggak usah main aja deh, saya pulang aja ke Aceh. Tapi disitulah akhlak itu muncul. Nah, akhlak kita kepada Allah satu, lebih mencintai Allah dari apapun ya. Allah harus menjadi utama tanpa berpikir. Contoh ya, kita bekerja di sebuah yayasan yang masih hal-halnya masih dikaji-kaji lah gitu ya. Lalu kita pengen berhenti, pengen tarik dari situ, tapi masih berpikir gitu. Ntar kalau saya keluar, anak istri saya makan apa ya? Ntar saya keluar, pemasukan saya gimana ya? Lalu dia mencoba mencari kerja dulu baru keluar.
dilamar-lamar tempat lain dulu, diterima, baru dia keluar dari tempat yang ada unsur ribanya gitu ya, demi menjaga khasanah keislamannya, baru dia terima nanti lamaran di luar. Itu pertama, akhlak kita kepada Allah ya. Dan ini kita perhatikan ketika puasa, bahwa puasa melatih kita menjauhi hal-hal yang halal. Makan halal saja, nggak boleh bulan puasa ya, pada itu kan halal. Selama belum buka haram. Hah? Selama belum buka haram. Oh iya. Ya selama berbuka ya haram. Berarti kita dilatih Allah menahan dari sesuatu yang halal. Supaya apa? Supaya yang haram jangan kita dekati. Nah ini luar biasa nih Islam. Tapi kan setan menggoda manusia yang haram. Justru di situ setelah Ramadan, setan jangan kita salahkan ya. Setan itu melaksanakan tugasnya. Tugasnya memang menggoda manusia. Makanya kalau belajar manajemen etos kerja dari setan. Boleh nggak belajar dari setan kan? Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Boleh aja deh ya. Boleh, nggak apa-apa. Setan tuh nggak kenal hari libur, nggak kenal cuti gitu. Benar kan? Kita minta cuti, minta libur, minta THR. Kalau nggak mau kita bekerja, kan repot. Setan begitu, yang nggak mungkin digoda. Lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Ismail, dua-duanya nabi loh. Secara konseptual nggak mungkin digoda. Mundur nggak setan? Enggak. Digoda. Ibrahim itu waras. Masa anak disuruh kambing dong sampai itu. Dia timpuk Nabi Ibrahim pakai batu. Pergi kau setan. Pak. Sebenarnya setan mundur itu. Nggak mungkin lompat lah nabi gitu ya. Mendingan nyari yang lain aja deh gitu. Tapi setan dan iblis itu satu kekuatan ini. Apalagi kita yang hina begini, nggak mungkin setan takut sama kita. Dia kan dulu ada di Yogyakarta ya, di sebuah pengadilan di Yogyakarta, seorang istri ustaz ketahuan nipu arisan dulu. Ada bilang gitu, nggak mungkin lah, dia kan istrinya ustaz, istri nabi aja udah masuk neraka, apalagi istri ustaz loh. Emang takut setan sama istri ustaz? Enggak. Nabi Adam sendirian di surga. Surga pun penuh malaikat aja. Malaikat banyak gitu. Saya jadi ngomong teteh ya. Gak apa sih. Lebih rasa lebih muda. Ayo maaf. Setan di apa? Iblis di neraka. Lalu setan sendirian. Iblis sendirian. Nabi Adam juga sendirian. Wah, ini kesempatan godaan Adam kata iblis. Dan Yazil, nama lengkap iblis itu Azazil ya. Lengkapnya Azazil, SPDI apa lupa kita ini. Pokoknya itu deh. Ada apa Azil? Ente tahu nggak kenapa saya diusir dari surga kata iblis? Nggak tahu saya kata Adam. Tapi viralnya ente sombong. Ente kemarin nonton TikTok kata iblis. Bukan karena sombong saya diusir Allah dari surga Adam. Kenapa? Karena nggak mau makan buah khuldi. Nggak ada buah ya, buah khuldi. Tahu nggak yang mananya khuldi? Nggak, kata iblis. Nggak tahu Zil. Itu singkatan kan. Khuldi itu kependekan. Panjangnya apa? Khalidina fiha, ditipu Adam. Kekal di dalam surga. Ini karena kita teman aja loh kan, kata iblis. Saya kasih tahu. Ente diciptakan Allah untuk di bumi loh kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah 30. Sebentar lagi itu turun ke bumi kan. Saya kasih tahu kan, bumi itu nggak enak kan. Macet, parah. Minyak goreng langka, mahal lagi. Nanti di bumi divaksin kan. Kenapa saya divaksin kata Adam? Nggak tahu, mungkin mereka lebih iblis dari saya. Itulah cara iblis menggoda. Makanya kita dilatih oleh Allah untuk menahan dari yang halal supaya haram jangan kita dekati. Betul ya? Nah ini puasa ya.
Nah, bagaimana membantu akhlak karimah? Pertama, syukur kepada Allah. Kalau belum saatnya kita punya rumah, kontrak aja nggak apa-apa. Bisa dulu kontrak 9 tahun kan? Dari awal datang ke Jogja, ngumpul duit dulu, beli tanah di Pugeran ya, Manguharjo. Tahu Pugeran ya? Termasuk kawasan elit, ekonomi sulit. 5 menit. Oh, teman pertama. Oke, siap. Syukur kepada Allah artinya apa yang kita punyai disyukuri. Belum saatnya punya rumah, kontrak aja dulu nggak apa-apa. Bisa dulu 9 tahun kontrak ya. Gak ada orang menghina Ustaz, Pak Jung ya. Tinggal di mana Ustaz? Kontrak. Hina banget itu Ustaz, gak ada orang ngomong itu. Santai aja. Gak usah paksakan korupsi, mempermainkan anggaran hanya untuk punya rumah. Itu syukur kita kepada Allah. Belum saatnya kita punya mobil, baru punya motor, syukuri. Hidup ini penuh dengan syukur kepada Allah. Kalau kita bisa menahan diri kita ya, dari yang haram bisa kita tahan, selalu yang haram lebih bisa kita tahan. Ini namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, jawabannya rame deh ya. Jam berapa tadi kumpul di sini, Pak? Luar biasa ya. Ini kan kalau 10 Ramadan terakhir nih ya. Kalau tadi sudah niat itikaf belum masuk masjid? Niat sekarang ya. Itikaf itu niat kita kepada Allah untuk bertikaf di masjid selama saya di masjid. Jadi bapak-bapak nanti buat berapa tuh? 1,5 jam di masjid, beriktikaf dulu di sisi Allah. Nah, ini salah satu syukur kita kepada Allah. Apalagi akhlak kita kepada Allah. Kita ambil dari puasa nih. Puasa itu adalah momen dimana kita tidak tahu orang kita berpuasa kan. Hari ini kalau saya nggak berpuasa, teteh tahu nggak? Teteh nggak bisa nggak tahu. Kenapa? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang tahu kita dan Allah itu hanya puasa. Sholat orang tahu semua. Si A sholat nggak? Sholat kok, sering ke masjid. Bahkan sendalnya baru terus. Sekarang sudah punya toko sendal, alhamdulillah. Zakat, ambil zakat pernah. Oh Ustaz, bayar zakat untuk berapa orang? Nah, haji, apalagi haji. Haji itu dijemput 4 RT, diantarin 4 RW. Tapi kalau puasa, yang tahu kita berpuasa mulai dari subuh sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Apa yang diajar pada puasa? Ikhlaslah kepada Allah dalam beribadah. Nggak usah kita semai, apa semai itu apa itu? Nggak usah kita pamerkan ibadah kita di media sosial. Ya. Ini lagi buka puasa nih di SMP Muhammadiyah. Kalau itu nggak boleh ya. Biasa baca Quran 1 juz per hari. Terima kasih Allah sudah dikasih bahasa Quran 1 juz per hari. Nggak usah. Umroh suami istri bisa foto di Ka'bah, tergoda memasukkannya ke media sosial, jepret tulis di bawah, ya Allah terimalah umroh kami. Itu nanti bisa mempengaruhi pahalanya, bisa rusak. Nanti di akhirat habis deh pahalanya. Malaikat, ada apa kata malaikat? Pahala saya mana? Kok habis? Merasa banyak dulu deh beramal soleh waktu di dunia, hilang kata mereka. Lo kenapa hilang? Kita kemana kena ambil status kata mereka. Nah, nggak boleh ya, ambil status untuk dakwah saja. Apalagi ini kita termasuk rumah tangga muslim ya. Jadi gunakan Facebook, gunakan WA, gunakan apa itu, Reels, TikTok untuk dakwah. Foto dakwah, cret, masukkan ke reel kita dan WA kita. Nah, itu namanya akhlak kita kepada Allah dalam konteks berhubungan ikhlas kepada Allah. Ibadah cuma 2 rukunnya ya. 1 ittiba'un, ikut Rasulullah. Rasulullah lakukan enggak. Yang kedua ikhlas kepada Allah. Ikhlas level langit.
jadilah selebriti langit, jangan menjadi selebriti dunia. Selebriti dunia repot ya, kita kondangan, istri sakit, kita pergi sendiri, muncul berita rumah tangganya retak. Orang tangga dari mana? Orang biasa sakit gitu. Begitulah jadi selebriti dunia ya. Tapi kalau jadi selebriti langit, kita dikenal oleh malaikat, dibicarakan di kawasan-kawasan yang berpotensi baik. Nah, mendingan kita menjadi selebriti langit ya, daripada menjadi selebriti dunia. Monggo teh. Baik, Masya Allah. Jazakumullah Ustaz telah menyampaikan materi yang sangat mencerahkan sekali ya, Bapak Ibu hadirin ya. Baik Bapak Ibu hadirin semua, termin pertama kita cukupkan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu dan para